siapapun dia. Siapa dia ngomong sih? Jangan asal ngomong aja Republik ini, dia pikir apa dia? Emang dia siapa? Siapapun dia. Siapa dia ngomong sih? Jangan asal ngomong aja Republik ini, dia pikir apa dia? Emang dia siapa? Ngomong yang benar gitu. Tanggapan Anda, Pak Gubernur? Insya Allah saya akan terus dan tetap pegang aturan-aturan yang ada. Terus. Saat berkunjung ke Lamongan, Jawa Timur, Mas Anies diprovokasi oleh seseorang yang mengacung-acungkan dua jari sambil berteriak nama capres yang didukungnya. Mas Anies cuma tersenyum sehingga orang ini kesal. Pertanyaannya adalah bagaimana jika yang diperlakukan seperti ini Prabowo Subianto? Apakah Prabowo akan senyum atau akan gebrak-gebrak meja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zen di TV News Indonesia. Nah, ya para sobat, ada cuplikan video yang sangat menarik kita saksikan. Ada anak yang berkaos hijau. Bayangkan, dia di tempat lebih tinggi dari calon presiden. Apakah pantas? Tentu saja tidak. Dia memprovokasi Mas Anies berjalan seperti ini. Apakah pendukung Anies marah-marah? Tidak juga. Dan dia berteriak-teriak capres yang didukungnya sambil mengacung-acungkan dua jari sangat dekat dengan Mas Anies Baswedan. Apakah Mas Anies marah? Lihat. Dilihat orang itu sambil tersenyum. Ya, artinya siapa yang posisi kesal? Bukan Mas Anies Baswedan. Ya, Mas Anies dan para pendukungnya cuek-cuek bebek saja. Tentu saja yang teriak-teriak memprovokasi menjadi kesal sendiri karena nggak diperdulikan. Malah jadi pemandangan kayak nonton ketek ogleng neng pasar. Iya Rason. Kalau saja sang provokator berkaos hijau ini sering nonton acara Desak Anies, tentu anak ini mengerti bahwa di acara Desak Anies itu siapa saja boleh hadir. Bahkan disarankan hadir, termasuk pendukung 02, pendukung 03. Silakan hadir di acara Desak Anies. Dan mereka-mereka malah diprioritaskan untuk bertanya. Dan pertanyaannya harus benar-benar yang Anies terdesak. Jangan pertanyaan yang biasa-biasa saja. Bayangkan para sobat, di Desak Anies saja acara yang sekarang lagi trending itu, hal yang biasa seperti ini. Jadi, dia memancing emosi Mas Anies di tempat keriaman seperti ini sambil lihat ini di atas lebih tinggi dari capres, sambil teriak-teriak lebih nyaring, lebih keras suaranya, tapi disenyumin saja. Lagi-lagi siapa yang kesal? Ya dia sendiri. Ada pertanyaan usil dari Kang Zen kepada si kaos hijau itu. Kalau nonton video ini ya, si kaos hijau ini pertanyaannya sangat ringan. Seandainya yang berjalan di bawah ini Prabowo Subianto, lalu ada orang yang teriak-teriak Anies Baswedan seperti ini di tempat yang lebih tinggi ini, kira-kira bagaimana nasib anak
Nasib anak yang teriak-teriak. Masih amankah bisa sampai ke rumah? Atau jangan-jangan diamankan? Siapapun dia. Mau siapa dia ngomong sini? Jangan asal ngomong aja Republik ini, dia pikir apa dia? Emang dia siapa? Ngomong yang benar gitu. Siapapun dia. Mau siapa dia ngomong sini? Jangan asal ngomong aja Republik ini, dia pikir apa dia? Emang dia siapa? Ngomong yang benar gitu. Kalau soal nyali, ya ini sebagai bukti bahwa nyali seorang Anies Baswedan sangat besar, sangat berani, tapi ditempatkan pada proporsinya. Seperti ini para sobat, si Lumut ini marah-marah, teriak-teriak, sok kuasa. Siapa dia? Sampai bilang gitu, siapa dia? Republik ini dia pikir apa dia? Lihat para sobat, si Lumut teriak-teriak seperti ini dan di backup oleh Lurah Konoha, di backup oleh para menteri. Anies Baswedan relatif sendirian menghadapi mereka semua. Tapi apa yang dilakukan Anies Baswedan? Pulau reklamasi tutup hanya dengan secarik kertas tanda tangan gubernur. Inilah Presiden 2024 harus punya nyali seperti itu. Ketika berhadapan dengan rakyat kecil, banyak-banyak maklum, banyak-banyak mengerti. Tapi ketika berhadapan dengan konglomerat yang merugikan negara, harus bersikap dan bertindak tegas. Tanggapan Anda, Pak Gubernur? Insya Allah saya akan terus dan tetap pegang aturan-aturan yang ada. Terus. Justru karena kita menggunakan aturan itulah maka kita menertibkan. Menertibkan apa? Ya, yang tadi dirujuk keputusan era Pak Harto. Namanya Kepres nomor 52 tahun 95. Jelas sekali pasal 4. Jadi katakan di situ bahwa wewenang tanggung jawab reklamasi Pantura di tangan gubernur. Jelas tuh dikatakan. Kemudian sesudah ada Kepres ini tahun 95, Pemprov DKI membuat Perda, Perda nomor 8 tahun 95. Dan Perda itu mengatakan, di pasal 33, penyelenggaraan reklamasi dilakukan oleh badan pelaksana. Nah, sekarang yang terjadi, jangan sampai ada sebuah pihak membangun sesuatu. Saya ini bangun rumah di situ. Sudah saya bangun rumah atau bangun gedung tinggi besar tanpa mengikuti aturan. Kemudian saya bilang, tolong beri ini izin. Kenapa? Karena saya sudah membangun, saya sudah keluar banyak, saya sudah investasi, maka beri saya izin. Tidak bisa. Kalau Anda melanggar. Dan ini pelanggaran. Ketegasan Mas Anies Baswedan terhadap para pengusaha besar, para konglomerat, para cukong-cukong oligarki yang ingin membangun pulau reklamasi tidak sesuai aturan dan dibatalkan oleh Mas Anies Baswedan. Inilah yang menyebabkan mereka semua bersatu untuk menyerang Anies Baswedan terus-menerus selama 5 tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jika para sobat ingin memilih presiden yang pro rakyat, pro wong cilik, sebagaimana Mas Anies Baswedan laksanakan tugasnya di Jakarta, pilihlah Amin, Anies Gus Muhaimin. Tapi jika mencari presiden yang dekat dengan konglomerat, jangan pilih Anies. Carilah yang sumber dana kampanye begitu besar, bisa membuat spanduk se-Indonesia, bisa menyogok, bisa memberi sembako. Ya, itulah tanda-tanda capres yang tergantung dengan duit konglomerat. Jangan pilih presiden semacam itu kalau tidak ingin Indonesia tergadaikan. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.